Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darul Hikam rahimakumullah. Biasanya ketika seorang muslim mendapat kesempatan untuk ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumroh, dia akan memanfaatkan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak berdoa. Pengalaman saya di dalam mendampingi para jemaah, tidak sedikit mereka yang sejak dari tanah air itu sudah dibekali dengan daftar doa, Pak, yang akan mereka mohonkan selama di tanah suci, khususnya ketika sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik sekali kalau kita baca dalam sebuah asar. Diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Yang artinya, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang oleh beliau selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai melaksanakan tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh gitu. Batur mah doa teh meni pararanjang gitu. Segala hal yang sekiranya akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan, kok Anda hanya berdoa dan doa dengan doa yang sesingkat itu gitu. Sahabat Rasul ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia. Ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa kata Allah sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya seorang hamba akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, yang mau bersyukur kepada Allah dengan menjadikan hidupnya semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dengan melaksanakan syariat Allah, itu jumlahnya hanya sedikit sekali. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Itulah sebabnya kata sahabat Rasulullah SAW tadi, saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa hanya sedikit yang bakal masuk surga? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak sepenuhnya kepada manusia 100% untuk memilih satu di antara dua pilihan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, al-haq, kebenaran, ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian.
Yang mau beriman, berimanlah kata Allah. Yang mau kufur, kufurlah. Jadi manusia diberi hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan. Beriman atau kafir. Dan hanya satu di antara dua pilihan itu. Enggak ada pilihan alternatif. Selama sekian puluh tahun saya mempelajari Islam, saya diyakinkan dengan prinsip ini. Enggak ada dalam kamus Islam gitu misalnya istilah rada mukmin, Pak. Alhamdulillahnya saya geus rada mukmin gitu. Tuh lebar pisan saya kunaon? Rada kafir seetik gitu. Enggak ada, Pak. Manusia hanya disuruh memilih satu di antara dua. Terima, yakini ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Sejak manusia generasi pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, ternyata yang memilih beriman itu hanya sedikit. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mengutus para rasul. Wallahu alam ada berapa rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Qur'an sebagian dari mereka tidak kami kisahkan. Yang dikisahkan cuma 25 rasul. Sebagian ulama mengatakan jumlah rasul itu ada 120, ada yang mengatakan lebih dari itu dan sebagainya. Mereka masing-masing dibekali dengan mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa untuk membuktikan bahwa memang mereka itu benar-benar rasul. Mereka pun berdakwah, mengajak manusia untuk memilih beriman. Angger Pak, mukmin mangan seetik. Lihat zaman Nabi Nuh alaihissalam itu. Berapa tahun beliau berdakwah? Al-Quran menyatakan 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah, usianya di atas 1000. Jadi usia manusia dulu itu lama-lama Pak. Nabi Nuh sekitar 1000 tahun. Nabi Adam katanya 2000 tahun. Kalau usia kita manusia sekarang ini, saya kira paling tinggi umur kita berapa tahun Pak? 200 lah. Ya paling tinggi 150 lah. 100 paling. Ya sok 80 itulah. Oh, betul. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan itu beliau lakukan setiap hari, pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Ketika Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman, Pak. Maka Allah memerintahkan, hai Nuh, siapkan bahtera. Siapkan bahtera. Setelah selesai bahtera disiapkan, kata Allah, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Ini semua orang kafir akan saya musnahkan, kata Allah. Tidak akan disisakan satupun. Masuk ke dalam bahtera itu, orang-orang yang beriman. Berapa yang masuk, Pak? Hanya 40, Pak. Ratusan tahun berdakwah, cuman bisa mengimankan 40 orang. Bahkan beliau tidak berhasil mengimankan dan mengislamkan istri dan anaknya sendiri Kan'an. Harapannya generasi manusia yang akan lahir kemudian adalah generasi-generasi yang lahir dari rahim orang-orang yang mukmin. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kalalah firdei lolobana. Sekarang manusia yang hidup sekarang berapa miliar, Pak? Konon katanya 7 miliar. Berapa yang mukmin? Ini kita bicara dengan akidah kita ya. Orang lain silahkan yang bukan muslim bicara juga dengan keyakinan mereka. Berapa yang mukmin, Pak? Konon cuma 2 miliar, Pak. Ini 2 miliar ini sudah dihitung pula aliran-aliran sesat, Pak. Karena mereka mengaku muslim, Ahmadiyah mengaku muslim, dihitung. Syiah mengaku muslim, hitung. Padahal Syiah Islam di mana? Sudah kitab sucinya beda, rukun iman, rukun Islamnya beda, sahadatnya beda, azannya beda, qomatnya beda, wudunya beda, sholatnya beda, tanah sucinya pun beda. Bahkan seorang istri
pimpinan Syiah di Indonesia itu pernah menyatakan Tuhan kami berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhan lagi beda. Jadi kalau ini kita singkirkan, paling sisanya cuma 1,8 miliar, Pak. Hanya sedikit yang mukmin itu. Jadi wajarlah kalau para ustadz itu ya, para ulama sering mengawali ceramah dengan mengatakan alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Ini sesuatu yang paling harus kita syukuri, Pak. Mahal harga keimanan itu. Tidak mudah orang untuk masuk ke dalam keimanan menjadi seorang mukmin. Mereka yang memilih orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Ulah setengah-setengah, Pak. Nah, ini akan dikurang lagi, Pak. Di sini akan makin berkurang lagi jumlah orang-orang mukmin itu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan orang-orang mukmin kalau dia bukan hanya saja menolak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang ini luar biasa beraninya mereka mencemoohkan, bahkan menghina ajaran Islam. Mereka sendiri berbaju muslim. Saya sering sekali, Pak, ditanya gitu ya. Lewat WA lah, ada yang nelfon langsung. Kumaha itu cenah Pak Kiai. Engkau muslim, bahkan sarjana. Tapi terus-menerus tidak pernah berhenti mencemoohkan dan menghina Islam. Komentar saya, yang salah itu sebenarnya kita. Kenapa yang begitu disebut muslim? Kan mereka beriman kepada Allah. Dan mengimani mungkin sebagian aturan hukum Allah dan melaksanakannya. Pertanyaan saya sekarang, hadirin kenal iblis tidak? Maksud saya tahu nggak cerita tentang iblis? Ya eta maksudnya lain kenal wau gitu. Iblis itu kata surat Al-Kahfi ayat 50 kana minal jin. Berasal dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Jadi jin itu hampir sama dengan kita manusia, Pak. Kalau kita baca Al-Quran itu. Ada jin laki-laki, ada jin wanita. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Anu mukmin, ada yang taat beribadah, ada yang maksiat. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Persis, Pak. Dan juga terdiri dari suku-suku, Pak. Suku jin yang sangat terkenal itu namanya suku Ifrit. Pernah dengar itu ya, jin Ifrit. Ini kelompok jin yang merasa mereka inilah orang yang atau jin yang paling cerdas, Pak. Karena mereka merasa paling cerdas, maka mereka tidak mau bergabung dengan jin-jin yang lain selevel. Lalu mereka membentuk kelompok eksklusif namanya jaringan Ifrit liberal. Mereka nggak mau bergabung dengan jin-jin yang lain, Pak. Kemana-mana mereka ingin perginya dengan malaikat. Lamun jeung malaikat macam selevel orang. Itu sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam. Si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah. Aba wastakbar, mereka menolak. Karena logika mereka nggak bisa menerima aturan Allah yang satu ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Pertanyaan saya, iblis itu beriman nggak kepada Allah? Beriman nggak kepada zat Allah? Saya yakin keimanan iblis dari sisi ini jauh di atas kita, Pak. Kita yakin Allah itu ahad, Allah itu samad, Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena Allah berfirman dan firman Allah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita.
Iblis bukan hanya menerima firman. Iblis berdialog langsung dengan Allah. Silakan baca Al-Quran. Berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis meninggali pisan, Allah tetap boga budak. Allah tidak punya anak, tidak punya sekutu. Iblis melihat. Karena itu wajar kalau iblis pernah hidup dalam keimanan 80.000 tahun, Pak. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur keimanan iblis ini? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Pertanyaan saya, kalau sekarang ada orang mengaku mukmin, lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Makanya dugaan saya, Pak, ini dugaan saya, Pak. Iblis itu paling bingung di Indonesia. Cek iblis teh, ari saya hanya satu aturan Allah yang saya kufuri, langsung saya dinyatakan gugur keimanan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan umat Islam sebentar-sebentar langsung auzubillahi minasyaitonirrajim ikut melaknat. Ari si eta berapa aturan dan hukum Allah yang dikufuri? Malah disebut cendekiawan muslim. Ada dulu orang yang pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Malah disebut kiai. Bingung, cek iblis lah, Bandungan di Indonesia. Gitu. Jadi hanya sedikit sekali orang yang memilih beriman yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Sudah yang mukmin itu cuma sedikit. Hanya sedikit mukmin yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, lalu si mukmin yang cuman sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Sudah yang mukmin dengan seetik, yang mukmin yang mau mengislamkan dirinya juga hanya sedikit, yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah. Berarti yang bakal masuk surga itu sangat sedikit sekali. Jadi pantaslah kalau sahabat Rasul itu gak berhenti dari berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Kita kunaon jadi ngaharulang kieu, Pak. Tenang, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk yang sedikit yang akan masuk surga insyaallah. Amin. Ya. Amin, Pak. Ini juga nutu yakin gitu. Mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Jadi yang sedikit itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakura. Karena hakikat syukur itu adalah memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah dengan niat mata-mata mencari ridha Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat syukur. Ini saya masih ada waktu enggak, Pak? Bisa 5 menit lagi? 6 lah, 6 menit. Saya ingin mengakhiri ini dengan satu contoh bagaimana bentuk rasa syukur yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat pernah namanya Walid bin Mughirah. Pernah satu kali di pagi hari beliau berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Dijumpai kedua kaki Rasulullah SAW itu bekal. Baru sampai anak. Lalu sahabat Mughirah bin Syu'bah, ya namanya Mughirah bin Syu'bah bukan Walid bin Mughirah. Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Mughirah bin Syu'bah lalu bertanya kepada Rasul,
Mengapa kaki beliau sampai bengkak gitu? Ditanya, beliau bukannya menjawab, malah tersenyum. Sahabat Mughirah penasaran. Lalu ditanyalah kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah lah diperoleh jawaban, biasalah Rasulullah SAW hampir setiap pagi kaki beliau selalu bengkak. Karena malamnya beliau melaksanakan sholat sunnah tahajud. Jujur saya akui Bapak Ibu sekalian, belum pernah saya sholat tahajud sampai bengkak kaki. Saya dengar di Masjid Darul Hikam ini banyak jemaah yang pernah bengkak-bengkak kakinya. Alhamdulillah, cuman saya belum sempat nanya kunaon baruhna teh gitu. Aku tanya, nah aku tahajud atau aku asam murad gitu. Lah kenapa Rasulullah SAW tahajud saja sampai bengkak-bengkak kaki beliau? Wajar Pak. Kalau kita baca di dalam hadis-hadis tentang sholat sunnah tahajud Rasulullah SAW, beliau sekali tahajud, Al-Quran yang dibaca selain Al-Fatihah itu, kadang-kadang surat Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan sebagian dari surat An-Nisa. Yang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kurang lebih 4 juz. Dan tentu saja beliau melaksanakan perintah Allah untuk membaca Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Sehingga kalau kita baca dalam hadis, beliau itu Al-Fatihah itu ya 7 nafas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 4 juz bacaan tartil Pak. Ya wajar saja kalau kaki beliau sampai bengkak berapa jam, mungkin 6 jam beliau berdiri itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kaki kita tidak pernah bengkak selama ini Pak? Ya kahiji mungkin memang jarang tahajud. Kedua, dina tahajudna gerak baruh kumaha apa yang dibaca teh kuliah, kulhu, falak bin nas, inna atoina, tabat yada, wal asri. Itu kan surat-surat favorit Pak. Sudah kita memilih surat yang pendek-pendek, itu pun kita tempuh dengan kecepatan tinggi Pak. Pakai head speed lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qul ahad 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 ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Jeng. Serius ke di hadapan TV, Pak. Terus senyum sorangan di hadapan TV itu. Lalu yang di rumah nanya, kok mah bisa senyum eta sinetron keur sedih gitu dongengna. Lain cenah tadi ingat salat Isya. Nah kunaon gitu. Ting 3 rakaat, ting 4 rakaat tadi itu gitu. Jadi bagaimana kita, Pak? Saya pernah diundang ceramah tarawih, Pak, di daerah Sukahaji. Di rumah seorang pengusaha. Besar rumahnya Pak. Diundanglah beberapa pengusaha gitu. Jadi saya diminta ceramah tarawih 20 menit. Kebetulan di sekitar rumahnya itu ada masjid. Nggak tahu besar atau kecil. Tapi toana tarik Pak. Sehingga terdengar oleh saya di rumah itu kan bacaannya itu. Jadi mereka rupanya melaksanakan sholat tarawih yang 23 rakaat Pak. Saya mulai ceramah, mereka mulai tarawih yang 23 rakaat itu. Ceramah saya yang 20 menit belum selesai, itu geus tamat Pak, 23 rakaat. Berkali-kali saya sedang ceramah itu nahan ketawa Pak. Al-Fatihah itu sanapas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Samallahu liman hamidah. Allahu akbar. Iya, urun kabayang itu lah meninggali. Kekituannya gitu. Belum lama ini di medsos ada lagi berita gitu. Di satu tempat kalau nggak salah di daerah sana lah itu, bukan di Bandung, bukan di Jawa Barat, tapi di Jawa itu tarawehnya 7 menit, Pak. 7 menit selesai. 23 rakaat 7 menit. Bisa kebayang itu kecepatan anak. Ya kembali pada kisah tadi, Pak. Maka sahabat Mughirah mendengar dari cerita Aisyah ini, lalu beliau mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakallaf hadza laqad ghafarallahu zambika ma ta'akhkhara wa ma taqaddam." Kenapa Rasulullah engkau bebani dirimu seperti ini?
Padahal Allah sudah menjanjikan, kalau seandainya engkau ada kesalahan dan kekhilafan, Allah pasti akan mengampuni. Dan Allah sudah menjamin kalau Rasul itu pasti masuk surga. Surga ada di tangan. Bukan hanya saja masuk surga, bahkan menjadi manusia pertama, Rasul pertama yang akan menginjakkan kakinya di surga. Jadi pikir sahabat Mughirah atau Rasul mah tinggal santai, surga udah di tangan, Pak. Yang perlu berjuang mati-matian, kalau perlu sholat sampai bengkak kaki, mestinya kita, Pak. Yang belum ada jaminan apakah kita akan masuk surga, nauzubillah, masuk yang satu lagi. Ini malah kita yang santai, Pak. Mungkin karena kita terlalu optimis kelihatannya tuh ya. Asup lah juga nama surga, asup juga nama gitu. Optimis. Kumaha bisa optimis? Sok bandingkeun jeung saya. Saya matara salat, ari saya mah lumayan saminggu aya sakali dua kali mah. Pantas optimis, Pak, ngabandingkeun aja nu goreng patut pisan gitu. Nah, yang menarik bagi saya, hadirin, bukan masalah bengkaknya kaki Rasulullah SAW. Dan saya tidak bermaksud menyampaikan ini untuk mengajak, marilah mulai besok kita bengkakkan kaki kita masing-masing gitu ya. Yang menarik bagi saya jawaban Rasulullah SAW. Dan inilah yang mungkin sampai pada hakikat tema yang kita malam hari ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau sudah begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada saya, afala akuna abdan syakura. Maka mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah SAW melakukan ibadah sampai beliau luar biasa seperti itu, bukan karena beliau mengharapkan surga, bukan pula karena takut neraka, tapi beliau merasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maknai tasakur bin nikmah dengan makna yang seperti itu, dengan kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah dan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saum dan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang mulia, hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, mohon maaf saya tidak ikut tarawih berjamaah dengan Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Sebenarnya saya lagi kurang sehat, Pak. Saya lagi kurang sehat. Cuman rasanya berat kalau saya tidak memenuhi janji ke Darul Hikam, Pak. Sebab Darul Hikam ini adalah masjid tempat berkumpulnya para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah saya sudah penuhi janji saya dan terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.